Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar UD Buana. Kita akan lanjut ke pengerjaan UD Buana ya. Ke dokumen 8 ya, dari dokumen 8. Dokumen 8 ini voucher kas kecil, maka langkahnya kita akan isikan ke jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Baik, langsung kita akan ke PC di sini, petty cash. Nah, tanggalnya ditulis, tanggal 9 Desember. Kemudian di sini nomornya adalah V12-3. Terus sini V12-3. Kemudian ini tanggalnya adalah 9 Desember dah. Kemudian di sini dibayarkan kepada toko super, ini untuk pembelian perlengkapan toko ya. Kemudian di sini keterangannya, deskripsinya adalah super. Nah, karena yang akan dibeli adalah perlengkapan toko, maka di sini diisikan store supplies ya. Store supplies berdasarkan akun yang dimiliki oleh UD Buana. Kita akan lihat di daftar akun. Nah, di sini daftar akun. Daftar akun untuk supplies dengan nama store supplies dengan nomor 1/1600. Seperti itu. Jadi untuk nama akunnya itu tidak ngasal, tapi sesuai dengan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, langsung kita isikan di sini. Sini adalah store supplies. Kemudian nomornya adalah 1/1600. Seperti ini. Nah, jumlahnya di sini 900.000. Nah, karena diambil uangnya dari petty cash, keluarkan uangnya dari petty cash, maka petty cash sebelah kredit yaitu 900.000. Seperti ini. Nah, untuk pengisian kecil hanya seperti ini saja. Kita akan lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya ini adalah bukti pengeluaran kas. Karena bukti pengeluaran kas, maka kita akan lanjut ke Cash Payment Journal, CPJ, ini Cash Payment Journal. Langkah pertama, tulis tanggalnya dulu. Tanggalnya adalah tanggal 9 Desember. Kemudian nomor buktinya adalah ini BKK 12-3. Kita akan isikan di sini BKK 12-3 ya. Kemudian di sini ada PT-nya. PT-nya kita akan tulis di sini PT Sahabat Jaya. Di sini PT Sahabat Jaya. Baik. Kemudian di sini kita lihat keterangannya. Keterangannya adalah untuk pelunasan faktur ya. Pelunasan faktur tertanggal 23 November. Karena kita pelunasan faktur di sini, maka kita ceritanya membayar hutang ya. Membayar hutang berarti kalau hutang kita bayar, maka account payable berkurang di sebelah debit ya. Kita isikan account payable berkurang di sebelah debit sebesar yang dibayarkan 23.100.000. Kenapa? Karena kebijakan akuntansi di UD Buana itu tidak ada diskon, jadi kita tidak usah memikirkan diskon di dalam soal ini. Tulis di sini 23.100.000. Nah, uang yang kita bayarkan adalah berasal dari cash in bank, maka cash in bank kita kreditkan 23.100.000 seperti ini. Nah, untuk pengisian bukti pengeluaran kas dari dokumen 9 sudah selesai, maka kita akan lanjut ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 kita lihat analisa bukti transaksi ini. Ini judulnya adalah faktur ya. Faktur ini berarti bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Untuk menganalisa apakah ini pembelian atau penjualan, kalian lihat kop notanya ini. Kop notanya ini adalah perusahaan lain, PT Margonda, ditujukan kepada kita, UD Buana. Berarti ini adalah pembelian.
Nah, berarti ini adalah faktur pembelian. Berarti kita melakukan pembelian secara kredit. Untuk pembelian, langkah pertama kita akan masuk ke inventory card dulu, IC. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya adalah 10 Desember. Kemudian saya besarkan dulu. Isi di sini tanggal 10 November. Kemudian buktinya adalah ini F05. Kita tulis di sini F05. Kemudian di sini keterangannya adalah PT Margonda, ya. Nah, karena kita melakukan pembelian, berarti barang ini masuk ke gudang, ya. Kalau barang masuk ke gudang, maka in sebesar apa in? Untuk HPP 14 sama HDL 15 itu kita bedakan. Yang pertama HPP 14 dulu. Untuk HPP 14 itu sebesar 11 yang kita beli, jadi in 11. Harganya kita lihat sesuai dengan faktur yaitu 16 juta. Kita akan isikan di sini 16 juta. Seperti ini. Nah, kemudian saldonya karena ini sama-sama di gudang masih ada harga 16 juta juga, dan di sini yang baru kita beli harganya 16 juta juga. Karena harganya sama, maka kita akan gabungkan, ditambahkan ya. Sama dengan 11 ditambah 11 ini. Dengan harga yang sama, 16 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan 22 kali 16 juta. Nah, untuk barang yang rusak ini, untuk barang yang rusak tetap kita listkan untuk mempermudah pada saat stock of name, sehingga kita langsung bisa menunjukkan jumlah barang yang ada di gudang, berapa rusak, berapa yang masih bagus. Ini untuk yang HPP 14. Kemudian kita akan isikan untuk yang DL15. Pertama kita tulis tanggalnya, tanggal 10. Kemudian buktinya adalah F05 sama dengan yang di atas tadi. Perusahaannya adalah PT Margonda. Nah, seperti ini. Kita lihat di invoice di sini kita beli 10 untuk DL15. Maka kita tulis di sini 10. Nah, harganya kita lihat juga di invoice 12.500.000. Kita lihat di sini 12.500.000. Nah, seperti ini ya. Kita akan kalikan 10 kali 12.500.000. Seperti ini. Nah, untuk balance atau saldonya, ini kita lihat harga di gudang adalah 12.500.000 sama dengan harga yang barusan kita beli yaitu 12.500.000, sehingga barangnya ini kita satukan ya. Kita tambahkan yang masih di gudang tadi 9 ditambahkan yang baru beli 10 dengan harga yang sama 12.500.000. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan ini kali ini. Kemudian untuk yang rusak, ini tetap kita list di bawah. Ini juga untuk mempermudah stock of name, sehingga kita tidak usah melihat lagi ke atas, cukup melihat baris yang paling bawah seperti ini. Nah, pembelian ini sudah selesai, kita masukkan di dalam inventory card. Langkah selanjutnya kita akan mengisi di dalam purchase journal. Pertama kita tulis tanggalnya dulu, ya. Tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian invoice number-nya adalah F05. Deskripsi adalah nama PT yang bekerja sama dengan kita, tempat membeli, PT Margonda. Nah, kita lihat di sini, merchandise inventory, melihatnya dari sini. Sini merchandise inventory-nya adalah 301 juta, ini PPN-nya, dan ini adalah jumlah utang kita, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini merchandise inventory-nya 301 juta. Kita lihat 301 juta. Kemudian PPN-nya kita lihat di sini 30.100.000, kita masukkan. Nah, untuk freight-nya, freight itu adalah biaya angkut. Nah, kita lihat di sini di dalam invoice ini tidak dikenakan biaya angkut, jadi kita anggap ini 0 ya. Kemudian jumlah akun payable
Baik, kita akan lanjutkan ya. Jumlah akun payable itu adalah jumlah dari total harga dan PPN. Nah, di sini kita jumlahkan ya. Sama dengan ini ditambah dengan PPN-nya. Nah, hasilnya adalah 331 juta 100 sama dengan ini ya. Nah, untuk membuktikan apakah benar merchandise inventory kita 301 juta, maka kita lihat di inventory card ya. Kita buktikan di sini yang barusan kita beli. Itu sama dengan ini yang 125 juta ini yang barusan kita beli ditambah dengan di sini tadi belum kita kalikan ya. Hari ini kita kalikan dulu. Sama dengan 11 kali 16 yang barusan kita beli untuk yang HPP 11. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah kita buktikan bahwasannya merchandise inventory benar yang kita beli nilainya adalah 301 juta seperti itu. Nah, untuk pengisian pengerjaan dokumen 10 seperti itu saja, ini berarti sudah selesai. Jadi langkah untuk pembelian itu ada dua, yaitu mengisi inventory card dan mengisi purchase journal atau jurnal pembelian. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi nomor 11. Nah, di sini lihat judulnya adalah nota debit, ini berarti terjadi retur ya. Retur bisa retur pembelian atau bisa retur penjualan. Kita lihat apakah ini retur pembelian atau penjualan. Di sini kita lihat kopnya PT Margonda. Ditujukan kepada kita, ini berarti adalah retur pembelian dari barang yang sudah kita beli tadi ya. Ini kalau terjadi retur, ini biasanya terjadi barang rusak ya. Nah, dan karena pengembalian barang ini akan mengurangi hutang kita yang terjadi pada saat pembelian. Oke, lanjut kita akan langsung isikan. Ini tanggalnya adalah 11, nomornya adalah NB strip 1 ya. Yang langkah pertama kita akan isikan di inventory card ya. Untuk HPP 14 dulu. Tanggalnya kita tulis tanggal 11. Nomor buktinya adalah NB strip 1, tulis di sini NB strip 1. Kemudian PT-nya tetap PT Margonda, karena kita mengembalikan uangnya kepada mengembalikan barangnya kepada PT Margonda. Kalau beli itu in, nah maka pada saat kita mengembalikan, maka kita out kan. Jumlah barang yang kita kembalikan untuk HPP 14 adalah 1. Tulis 1 di sini dengan harga yang sama, 16 juta. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan isi balance ya. Di sini tadi saldo di gudang 22. Karena kita kembalikan 1 pada PT-nya, maka akan kita kurangkan, yaitu 22 dikurang 1. Nah, kemudian harganya tetap sama, yaitu 16 juta. Selanjutnya kita akan kalikan, yaitu 21 kali 16 juta. Untuk barang yang rusak tetap kita listkan, ini 2 ya. Kemudian harganya 16 juta. Kemudian, nah ini barangnya rusak. Ini untuk mempermudah stok name ya. Kemudian untuk yang barang selanjutnya ada DEL 15. Tanggalnya kita tulis, yaitu untuk nomor fakturnya, notanya debitnya tadi NB strip 1. Sama PT-nya adalah PT Margonda. Karena kita mengembalikan barang, maka kita di out. Out-nya itu 2 yang kita kembalikan ya. 2. Dengan harga yang sama 12.500. Seperti ini. Kemudian kita kalikan. Seperti ini ya. Untuk balance, karena awalnya saldonya 19. Kemudian kita kembalikan 2 sehingga kita akan kurangkan 19 dikurang 2. Seperti ini dengan harga yang sama.
Kemudian kita akan kalikan 17 kali 12.500.000. Seperti ini ya. Untuk yang barang yang rusak tetap kita listkan. Ini untuk agar nanti pada saat stok name kita tidak usah melihat ke atas lagi. Baik, setelah itu, setelah kita mengisi inventory card, selanjutnya kita akan mengisi general journal ya. Tanggalnya kita tulis, tanggalnya adalah tanggal 11. Kemudian nomor bukunya adalah NB strip 1 ya. Nah, utang kita berkurang sebesar di debit, sebelah debit ya. Non payable. Kemudian barang berkurang di sebelah kredit, merchandise, inventory, dan PPN berkurang di sebelah kreditnya. PPN-nya adalah PPN income. PPN income. Untuk pembelian PPN income, untuk penjualan PPN out. Ya. Seberapa besar account payable kita lihat di faktur. Account payable-nya berkurang 45.100.000. Sini 45.100.000. Kemudian merchandise inventory-nya berkurang besar 41 juta. Dan satu lagi, PPN-nya berkurang sebesar 4.100.000. Nah, seperti ini ya. Untuk membuktikan apakah benar merchandise inventory yang berkurang itu sebesar 41 juta, kalian bisa cek di inventory card ya. Sini caranya melihat itu sama dengan ini jumlah yang kita kurangkan tadi sama dengan yang di bawah ini tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa kalian lihat di sini besarnya adalah 41 juta ya. Nah, seperti itu. Lanjut ke dokumen selanjutnya. Dokumen selanjutnya adalah dokumen 12. Dokumen selanjutnya adalah dokumen 12. Dokumen 12 ini judulnya bukti penerimaan kas ya. Kemudian kini kita akan isikan di cash receipt journal ya. Kita akan isikan di cash receipt journal. Berarti di sini kita buka CRJ ya. Kemudian tanggalnya kita tulis di sini tanggal 12. Kemudian
Baik, kita akan lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 12. Dokumen transaksi nomor 12 ini adalah bukti penerimaan kas. Maka kita akan isikan ini di cash receipt journal ya. Nomor buktinya adalah BKM 12-3, tanggalnya 12 Desember. Kita buka cash receipt journal tanggalnya 12 Desember. Kemudian ini BKM 12-3, isikan. Penerimaan kas. Ini ke skip kayaknya, BKM strip 2-nya nggak ada. Dan BKM 12 strip 1 ya. Voucher kas kecil. Ini adalah penjualan kredit, ini pengeluaran kas, ini nota kredit, voucher kas kecil, pengeluaran kas, pembelian, retur. Iya benar. Jadi soalnya ini ke skip 1 ya, BKM mungkin salah soal. Tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa dikerjakan. 12 harusnya 12 strip 2, tapi ini 12 strip 3. Jadi nota 1 hilang, tapi nggak apa-apa, tetap bisa dikerjakan. Ya, BKM strip 3. Kemudian ininya adalah digital elect. Ya. Kemudian jumlahnya yang ini untuk pelunasan faktur, berarti kalau pelunasan faktur kita menerima pembayaran utang, sebesar pembayaran piutang dari customer ya, dari digital elect. Berarti account receivable kita berkurang. Nah, di sini account receivable kita berkurang sebesar 180.400.000. Seperti ini. Ini inbanknya 180.400.000. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai untuk pengerjaan dokumen 12 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi dokumen 13. Dokumen 13 ini adalah nota kontan. Untuk penjualan nota kontan, tapi kita akan kena kontan, kita terima uang sehingga kita masukkan di cash receipt journal. Ya. Kita akan isikan di inventory card terlebih dahulu. Tanggalnya kita tulis dulu. Tanggalnya adalah tanggal 13. Tanggalnya adalah tanggal 13 dengan nomor buktinya adalah KN01. Kita tulis di sini KN01. Kemudian PT-nya kita tulis di sini PT-nya, karena ini penjualan tunai, maka kita tulis di sini penjualan tunai. Ya. Penjualan tunai ya. Kemudian nomornya, jumlah penjualannya adalah 5 ya. Kita tulis di sini. Karena kita menjual, maka kita outkan. Untuk HPP 14 kita outkan 5 ya. Kemudian jual kita harga 16 juta. Nah, seperti ini ya. Kita kalikan 5 kali 16 juta. Kemudian untuk yang balance itu kita kurangkan ya, kita kurangkan, jadi saldo dari gudang 21 kita kurangkan 5 seperti ini ya. Kemudian 16 juta. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita kalikan, yaitu 16 kali 16 juta. Untuk barang yang rusak tetap kita listkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk barang satu lagi, GL15, kita akan isikan juga. Pertama untuk tanggalnya, kita tulis di sini tanggal 13. Kemudian nomor buktinya adalah KN01. Nah, kemudian untuk deskripsinya adalah penjualan tunai. Nah, kita jual ini sebesar 8 untuk DL15, maka kita outkan 8 dengan harga di gudang seperti ini. Kemudian kita kalikan 8 kali 12. Ini, ya. Nah, sehingga barang yang tersisa di gudang adalah 17 kurang 8. 9 ya, masih ada 9. Harganya sama, 12.500.000. Nah, kemudian kita kalikan, itu 9 kali 12.500.000. Untuk barang yang rusak tetap kita listkan. Ini untuk barang yang rusak tetap kita listkan ya. Kita sudah dapat di sini nilai cost of goods sold-nya 100 juta dengan nih 80 juta ya. Nah, kemudian kita akan isikan di karena ini penjualannya adalah penjualan tunai, kita terima uang, maka kita akan isikan di cash receipt journal ya. Tanggalnya kita tulis tanggal 13 KN01. Kemudian ini deskripsinya adalah penjualan tunai ya. Nah, cash in bank kita di sini terima uang sebesar faktur. Kita terima uangnya adalah 226.600.000. 226 juta 226.600.000 seperti ini. Kemudian di sini kita tulis sales ya. Keterangannya ya, dikreditkan kita tulis sales ya. Kemudian nanti nomor akunnya kita akan lihat sales, kemudian sama PPN out. Ya. Untuk sales ini sebesar 206 juta, kita tulis di sini 206 juta. Nah, untuk yang PPN outcome ini sebesar 26.600.000. Nah, ini lihatnya di faktur ya, lihatnya di invoice, di bukti transaksi ini. Nah, untuk apa? Untuk nomornya kalian bisa lihat di daftar akun, nomor akunnya. Nomor akunnya sales ya, sales. Sales ini adalah 4/1100. Kita tulis di sini 4/1100. Kemudian untuk PPN outcome di sini tertulis 2/1500. 2/1500 seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita isi di cash receipt journal sebesar uang yang kita terima, maka kita akan isi selanjutnya, kita harus ngisi cost of goods sold dan merchandise inventory yang berkurang ya, untuk menghitung laba kotornya nanti. Jadi kita akan isikan di general journal. Tanggalnya kita tulis yaitu tanggal 13. Kemudian di sini KN01. Nah, ini ditulis cost of goods sold sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah merchandise inventory. Besarnya cost of goods sold, cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya. Angka yang tertulis di dalam general journal ini berdasarkan inventory card yang sudah kita hitung tadi, yaitu 100 juta ditambah dengan di sini 80 juta, sehingga kita akan isi
Sehingga kita akan isikan di sini di general journal ini sebesar 180 juta. Ya, seperti ini. Yaitu berdasarkan dari penjumlahan antara cost of goods merchandise inventory yang keluar di DL15 di HPP 14 sebesar 80 juta ditambah dengan yang DL15 sebesar 100 juta. Kalau sudah selesai, berarti pekerjaan untuk dokumen 13 untuk penjualan tunai sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke dokumen berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 14 ya. Dokumen 14 ini adalah bukti penerimaan kas, berarti kita akan isikan di cash receipt journal ya. Nah, di sini jangan lupa ditulis tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 14, tulis tanggal 14. Kemudian nomor buktinya adalah BKM 12-4. Kemudian diisi ditulis PT-nya atau deskripsinya adalah Digital Elex. Tulis di sini Digital Elex ya. Nah, kita lihat keterangannya. Pelunasan faktur ya. Pelunasan faktur tertanggal 29 November ya. Berarti kita menerima uang dari pembayaran piutang dari pelanggan ya. Nah, kalau seperti itu berarti di sini masuk di kolom account receivable. Masuk di kolom account receivable yaitu sebesar 28.600. Seperti ini ya, 28.600. Ya, Pak. Bentar ya. Seperti ini 28.600 ya. Kemudian cash in bank-nya juga 28.600. Seperti ini ya. Format sale. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, berarti pengisian cash receipt journal untuk penerimaan pembayaran piutang ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 15. Dokumen 15 ini adalah bukti pengeluaran kas. Maka kita akan isikan di cash payment journal. Selanjutnya, kita akan isikan tanggalnya adalah tanggal 15. Kemudian, sini tertulis PKK 12-4, tulis di sini. PKK 12-4 ya. Kemudian, ini kantornya adalah kantor Pos Jakarta, tulis ya. Kantor Pos Jakarta. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk pembayaran PPN. Pembayaran PPN itu adalah PPN payable. Kalian bisa lihat di listnya. Di listnya di sini adalah PPN payable ya. Nomornya adalah 2/1400. Kita akan isikan di sini. Sini ya. PPN payable. Nomornya adalah 2/1600. Seperti ini. Total yang dibayarkan adalah 1.500.000. Nah, seperti ini. Sehingga kas keluar sebesar 1.500.000. Nah, seperti ini. PPN payable. Maaf, PPN payable 2/1400.
2 strip 1.400. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, berarti bukti pengisian cash payment journal untuk dokumen 15 sudah selesai. Kita akan lanjut ke dokumen 16. Dokumen 16 ini adalah penjualan secara kredit ya. Penjualan secara kredit. Kita isikan di IC dulu, penjualan secara kredit. Nah, tulis dulu tanggalnya. Kita isikan untuk HPP 14 dulu. Tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya adalah 18. Sin tanggal 18. Kemudian nomor buktinya adalah F12 strip 2. Nomor buktinya adalah F12 strip 2. Kemudian di sini PT-nya adalah JBLX, tulis di sini JBLX. JBLX ya, caranya seperti itu. Kemudian karena kita menjual, maka kita akan masukkan di inventory card ini di kolom yang out ya. Kalian lihat yang HPP 14 ini kita jual 6, sehingga di kolom out-nya kita akan isi 6. Dengan harga yang sama dengan di gudang. Di gudang baru ada satu jenis harga yaitu 16 juta, maka kita habiskan dulu 16 juta. Nah, seperti ini, kemudian kita kalikan. Yaitu 6 kali 16 juta. Ya. Kemudian kita akan kurangkan, yaitu 16 juta kurang 6, jadi sisa di gudang tinggal 10 ya. Dengan harga yang sama 16 juta, kemudian kita kalikan yaitu 10 kali 16 juta, seperti ini ya. Yang rusak tetap kita listkan untuk barang yang rusak. Nah, sehingga pada saat stock of name akan mempermudah untuk pengecekan ya. Kemudian untuk barang yang kedua, kita juga isikan dengan cara yang sama. Yang pertama tulis tanggalnya dulu. Nah, ini tanggal kita menjual adalah 18 Desember. Kemudian nomor buktinya ditulis 12 strip F12 strip 2. Nah, di sini deskripsinya diisi PT-nya, yaitu di sini JBLX ya. Kalian tulis di sini JBLX. Nah, seperti itu ya. Karena kita menjual, maka kita akan isi di kolom out. Untuk D15 barang yang kita jual 4, di sini kita outkan 4 dengan harga di gudang. Di gudang masih ada satu jenis harga yaitu 12.500.000. Jadi dihabiskan dulu, kita jual seperti ini. Kemudian dikalikan 4 kali 12.500.000. Untuk balance saldonya, kita akan hitung sisa barang setelah dijual, yaitu 9 awalnya, kemudian dijual 4, sehingga sisa 5 ya. Kemudian harganya masih sama, kemudian kita kalikan 5 kali 12.500.000, seperti ini ya. Terus untuk barang yang rusak, tetap kita listkan, mempermudah ngecek fisik nanti ya. Nah, kalau sudah, di sini kita sudah dapat menentukan cost of goods sold-nya di sini yaitu 50.000. Ibu kasih tanda kuning ya, 50.000. Sorry, Ibu kasih tanda warna lain deh. Warna biru. Ditambah di sini 96.000 seperti ini ya. Ini adalah cost of goods sold-nya. Kemudian selanjutnya kita akan isikan di sales journal. Sales journal. Kita isikan di tanggal 18 ya. Kemudian nomor buktinya adalah F12 strip 2. Kemudian di sini tanggalnya adalah JBLX. Nah, selanjutnya jumlah account receivable adalah totalnya di sini. Total yang ada di invoice ini 188 juta 100. Isikan di kolom account receivable 188 juta 100 ya. Seperti ini. Kemudian sales of merchandise itu adalah di sini lihatnya di kolom di dokumen transaksi
di sini di dalam dokumen transaksi, yaitu di total harga, yaitu 171 juta. Kita masukkan di sini 171 juta. Kita bedakan ya, sales of merchandise dengan merchandise inventory itu berbeda. Ini kita bikin sales aja, biar tidak bingung ya. Bikin sales aja. Kemudian PPN, sini PPN-nya tertulis di dalam inventory, di dalam apa? Invoice-nya yaitu 17.100.000, kita isikan di sini 17.100.000. Nah, seperti ini. Nah, untuk break out, kalian lihat di dalam invoice ini tidak ada beban angkut atau tidak ada break out, maka untuk break out-nya ini kita kosongkan ya. Selanjutnya langkah ketiga untuk setelah mengisi sales journal, kita akan mengisi di general journal ya. General journal tanggalnya ditulis sesuai dengan tanggal invoice yaitu 18. Kemudian nomor buktinya di invoice-nya adalah F12 strip 2. F12 strip 2. Nah, kita akan isikan sama dengan penjualan yang lain yaitu cost of goods sold di sebelah debit. Sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, angka yang tertulis di jurnal ini sebesar berapa? Yaitu sebesar yang tertulis di inventory card, yaitu yang tadi yang dikasih Ibu Biru tadi, 50 juta ditambah dengan, kita hitung ya, 50 juta tambah dengan ini tadi 96 juta, seperti ini. Totalnya adalah 146 juta. Ini kita isikan di general journal ya, 146 juta. Sebelah debit dan sebelah kreditnya merchandise inventory. Seperti itu. Nah, hari ini kita sampai dengan dokumen 16 dulu ya. Bila ada pertanyaan silakan langsung ditulis di chat ya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.